Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mazum adalah Kepala SMK Fathul Amin ya Pak. Ya. Coba Bapak ceritakan kesan Bapak selama menjabat jadi kepala sekolah Pak. Terima kasih Pak Rizwan Effendi. Untuk pada kesempatan ini saya sedikit akan menyampaikan beberapa kesan dan pesan selama saya menjabat di SMK Fathul Amin. Ya, kesannya ya cukup menantang dan menarik. Kenapa dikatakan menantang? Karena berbeda sebelum-sebelumnya saya mengurusi siswa SMP dan sekarang SMK. Ditambah kalau nggak tahu saya perasaan jiwa emosional SMK itu apa karena lagi pubertasnya, jadi mungkin lebih dewasa, sehingga penantangannya dalam arti kita perlu kerja ekstra dalam mendisiplinkan anak, baik dari segi kerapian, berpakaian, kemudian kedisiplinan dari keberangkatan. Itu kita perlu benar-benar tenaga ekstra untuk menyiapkan semua itu. Berbeda dengan waktu saya mengurusi SMP, karena mungkin masih terlalu kecil anaknya sehingga mudah lebih diatur. Jadi kalau siswa SMK harus kitanya super ekstra dan benar-benar harus menyontoh yang lebih baik gitu. Karena Oke, anak Pak. sudah bisa membaca sendiri karakter guru. Oke Pak, itu yang Bapak alami ya. Kesan Bapak selama menjabat jadi kepala sekolah SMK Fathul Amin. Nah, ini Pak, tantangan-tantangan yang Bapak ceritakan tadi itu ada solusinya Pak. Nah, sekarang sudah sampai sejauh mana Bapak menangani dengan solusi inovasi yang Bapak lakukan Pak? Ya, untuk solusinya mungkin alhamdulillah karena SMK Fathul Amin itu berada di naungan lingkungan pesantren, sehingga anaknya mayoritas ya semua itu santri. Ya, jadi mungkin untuk mendisiplinkan dan mengumpulkan anak itu lebih mudah karena jarak tempuhnya tidak membutuhkan banyak waktu, hanya cukup mungkin kitanya on time, anak-anak bisa melihat di halaman sekolah sudah ada, kemudian guru-guru sudah siap, maka secara otomatis anak pun akan mengikuti. Jadi semua itu tergantung pada uswah kita selaku dewan guru. Kalau kitanya disiplin, insya Allah anak-anak pun ikut disiplin gitu. Kemudian untuk mempertegasnya, ya kita harus tetap, karena anak SMK harus fisiknya harus kuat, maka kita pagi-pagi juga harus dilatih untuk fisik, yaitu dimana kita lari atau jogging untuk siap menerima kegiatan belajar mengajar nantinya di kelas. Oke Pak Mazum, ini SMK Fathul Amin, ini adalah SMK berbasis atau bekerjasama dengan pesantren Pak ya, Yeah. pesantren Gendongan. Boleh Bapak ceritakan sekilas bagaimana SMK Fathul Amin itu Pak, apa modelnya gimana, kerjasama dengan pesantrennya gimana, silakan Pak. Ya. SMK Fathul Amin itu memang mayoritas semua siswanya dari pesantren, bahkan hampir 100% itu ya siswanya dari santri. Kenapa berdirinya SMK Fathul Amin? Karena memang minat masyarakat dan industri, di mana kebetulan kita SMK Fathul Amin memiliki 2 jurusan, yaitu teknik pembangkit tenaga listrik dan pemasaran. Kenapa saya mengambil itu? Karena memang listrik itu hampir dibutuhkan semua beberapa elemen, baik dari perumahan, industri, dan yang lainnya. Oleh karena itu saya memutuskan untuk memilih jurusan listrik. Kemudian pemasaran, saya melihat di Cirebon itu hampir kota kuliner ya, dan harus bisa memasarkan berbagai produk-produknya. Jadi saya berharap santri-santri itu tidak hanya bisa mengaji saja, tidak hanya bisa memimpin jamaah saja, tetapi dia juga siap untuk terjun di masyarakat, memimpin dunia ekonomi yang sangat global ini, khususnya di dunia perdagangan dan
dunia teknik gitu. Oke Pak Mazum, sekarang kan namanya SMK ada hubungannya kaitan dengan industri Pak ya. Ya. Pak Mazum ini bagaimana inovasinya, yaitu kebijakan-kebijakan dari pendidikan nasional ya, yang sudah umum kita ketahui ya, kebijakan pendidikan nasional, bagaimana Pak Mazum mengimplikasikannya dalam penerapan kurikulum di Fathul Amin Pak? Ya. Kurikulum yang ada di Fathul Amin itu kita berbasis pesantren, jadi ada dua, yaitu kurikulum pesantren dengan kurikulum dinas. Yang mana kurikulum dinas itu bekerjasama kita dengan industri-industri. Nah, kalau untuk PDP-nya kita bekerjasama dengan Surya, ya, Yomat, kemudian toko-toko yang siap untuk dijadikan praklim juga karena mesin kasir. Dan untuk TPTL kita bekerjasama di dunia industri yang ada di sekitar kita. Ada ini Sido Agung, ada Cirebon Power, ada banyak pabrik-pabrik yang di sekitar kita ini. Nah, bahkan kita juga untuk perekrutan kita kerjasama dengan SMJ yang ada di Brebes. Jadi untuk penyaluran siswanya pun kita siap. Tetapi itu semua kita tidak bisa memaksakan dengan kehendak anak, apakah itu anak mau melanjutkan kuliah ataupun kerja, bahkan melanjutkan di pondoknya sendiri. Karena memang SMK Fathul Amin dari tahun ke tahun memang kita memiliki kejuruan TPTL dan BDP, tetapi menjuarainya di tahfidnya, di bidang tahfid, di bidang pesantrenannya itu. Dan bahkan bisa dikatakan 50% itu melanjutkan di pesantren, 30% melanjutkan di perguruan tinggi, dan sisanya itu di dunia industri. Oke Pak, ini Pak, namanya kita dalam mengelola sekolah, apalagi swasta, mungkin banyak tantangan utama ya yang kita hadapi. Apa yang menjadi tantangan utama ya yang perlu perhatian sekali di SMK Fathul Amin yang menurut Bapak? Ya. Jelas semua apapun mesti ada tantangannya. Tantangannya kita itu, kita memang siswanya dari berbasisnya pesantren, yang mana lingkupnya itu yang ngaji. Jadi ketika diterapkan di industri yang mana fisiknya harus ini ya, mentalnya harus kuat. Nah, itu kelemahan bagi saya kepada peserta didik untuk melatih mental ya, dan untuk melatih fisik. Harus kerja kerasnya itu, karena siswa tidak biasa menarik kabel dan apa, pokoknya itulah tantangan bagi saya. Anak harus siap di dunia kerja. Ya, itu kan dari siswanya. Bagaimana dengan sumber daya manusia seperti guru-gurunya, TU dan lain-lain, apakah sudah maksimal Pak? Kalau insya Allah 90% dewan gurunya sudah memenuhi syarat. 1%-nya itu dari kita kelemahannya di dunia di jurusan TPTL listrik. Sangat jarang sekali ya yang S1 jurusan teknik listrik. Ya ada di kita guru yaitu itu hanya satu. Ya, hanya yang punya keahlian dan sesuai dengan pendidikannya, tapi sisanya hanya kemampuan tetapi tidak punya ijazah. Itu memang tantangan saya. Sangat susah sekali mencari pengajar yang sesuai bidangnya. Kalau mengenai sarana dan prasarana gimana Pak? Untuk sarana prasarana itu juga sebagai tantangan saya. Kita sekolah SMK Fathul Amin bisa dikatakan sangat butuh dengan sarana prasarana, khususnya untuk ruang kelas dan ruang praktek. Ya, ruang kelas kita masih berbarengan dengan siswa SMP, hanya diganti shift saja. Nah, idealnya saya harapannya ada pemerintah yang bisa mensupport dari kegiatan saya sekolah SMK Fathul Amin agar masing-masing sesuai dengan idealnya, baik itu ruang kelasnya ataupun ruang prakteknya.
Ini Pak, kan tadi ada dua tantangan utama ya mengenai siswa, kemudian sarana, sama kalau masalah SDM sudah bisa diatasi Pak ya. Ya, yang tadi yang tentang utama ada dua tadi. Selama ini bagaimana Bapak saya menangani ya, solusi untuk menghadapi? Untuk KBM tantangan itu saya solusinya dibagi shift ya, antara siswa SMK dengan siswa SMP. Kemudian untuk praktek alhamdulillah kita masih punya ruang balai latihan kerja BLK. Jadi kita memanfaatkan ruang balai latihan kerja dengan alat-alatnya yang sesuai dengan kejurusan kita, yaitu listrik dan refrigerasi. Jadi kita bisa memanfaatkan itu. Tapi itu secara hak milik, bukan milik sekolah SMK Fathul Amin, itu miliknya balai latihan kerja. Tapi untuk secara penggunaannya itu hak penuh digunakan untuk SMK. Balai latihan kerja itu punya daerah ya? Ya, punya daerah. Tapi ditempatkan di sini? Ditempatkannya di sini, di yayasan kita, dan kita manfaatkan untuk kegiatan sekolah. Balai latihan kerja itu berarti di Demnaker ya Pak? Demnaker. Iya, oke. Ini Pak, penutup Pak ya. Bapak coba himbauan Bapak bagaimana untuk masyarakat menyekolahkannya ke SMK Fathul Amin. Ya, himbauan saya untuk adalah masyarakat jangan ragu-ragu untuk menyalurkan kepada SMK Fathul Amin yang mana berbasis pesantren. Insya Allah putra putri Bapak dididik dengan syariat Islam, jiwa Qurani, hafal hadis, hafal Quran, dan punya daya skill yang tinggi yang mana siap untuk terjun di dunia usaha dan dunia industri. Oke Pak, makasih Pak Mazum ya. Semoga kedepannya SMK Fathul Amin semakin jaya, maju ya, dan tamatannya diterima di dunia industri ya. Demikian Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.